Treaty Organization atau Fakta Pertahanan Atlantik Utara adalah sekelompok aliansi militer dari berbagai negara. Tujuan NATO yaitu membendung berbagai paham komunisme di berbagai wilayah Atlantik Utara dan Eropa Barat. Adapun pengaruh NATO terhadap Indonesia adalah untuk mendapatkan bantuan serta kerjasama khususnya dalam bidang pertahanan dan kerjasama bilateral dengan anggota NATO. Negara anggota NATO yang ikut mendirikan di awal adalah Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Islandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Inggris, dan Amerika Serikat. Sejak berdiri NATO juga mengalami penambahan anggota yakni Yunani, Turki, Jerman, Spanyol, Republik Ceko, Hungaria, Polandia, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Rumania, Slovakia, Slovenia, Albania, Kroasia, Montenegro, dan Makedonia Utara. Dengan demikian kini NATO memiliki 30 anggota. Oke, selanjutnya SEATO adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1954 di Manila, Filipina. SEATO itu terbentuk karena adanya keinginan dari beberapa pihak untuk melindungi negara-negara Asia Tenggara, khususnya wilayah Indochina yang terdiri dari Vietnam, Laos, dan Kamboja dari meluasnya praktik komunisme. Tujuan pembentukan SEATO yaitu untuk mempertahankan negara-negara anggota dan negara-negara di bawah naungan SEATO dari pengaruh meluasnya komunis. Pengaruh SEATO terhadap Indonesia ialah berada di bidang militer, yaitu pertahanan dan keamanan. Pengaruh positifnya berupa kekuatan militer, suatu negara menjadi kuat, sedangkan dampak negatifnya adalah negara menjadi mudah terpecah karena perbedaan organisasi militer. SEATO didirikan pada 8 September 1954 di Manila, Filipina. Negara-negara pendiri SEATO antara lain Amerika Serikat, Thailand, Filipina, Australia, Selandia Baru, Pakistan, Bangladesh, Prancis, dan Inggris. Dan begitulah beserta anggotanya. Oke, selanjutnya Fakta Warsawa secara resmi dikenal sebagai perjanjian persahabatan, kerjasama dan bantuan bersama aliansi militer negara Blok Timur di Eropa Timur yang bertujuan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO. Pembentukan Fakta Warsawa dilatar belakangi oleh kekhawatiran Uni Soviet dan negara-negara Blok Timur atas keberadaan NATO yang sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman bagi negara-negara Blok Timur. Organisasi ini bertujuan untuk mengendalikan kekuatan militer di wilayah Eropa Tengah dan Eropa Timur demi mencegah menyebarnya pengaruh Amerika Serikat. Salah satu pengaruh Fakta Warsawa bagi Indonesia adalah ketika terjadi perebutan Iran Barat tahun 1962. Peristiwa tersebut terjadi dalam masa demokrasi terpimpin. Indonesia mendapatkan bantuan militer dari Uni Soviet guna mendukung perebutan Iran Barat dari Belanda. Anggota Fakta Warsawa terdiri dari Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, Romania, dan Uni Soviet. SEATO adalah sebuah fakta pertahanan yang terbentuk pada masa Perang Dingin, tepatnya pada tahun 1955. Pembentukan SEATO berkaitan dengan situasi Perang Dingin yang sedang berlangsung antara Blok Barat dan Blok Timur. Tujuannya adalah membentuk pengaruh komunisme di kawasan Timur Tengah, mencegah ekspansi Uni Soviet di kawasan penghasil minyak Timur Tengah. Pengaruh SEATO bagi Indonesia adalah agar dapat memberi bantuan dan melindungi Indonesia dengan cara mengirimkan bantuan berupa bahan makanan, tentara, maupun persenjataan. Anggota SEATO ialah Iran, Irak, Pakistan, Turki, dan Inggris. ANZUS adalah fakta pertahanan dan keamanan antara Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Australia. Fakta ini membentuk kerjasama keamanan di Samudra Pasifik dan perlindungan bersama antara tiga negara bila terjadi serangan terhadap salah satunya. Pendirian ANZUS berawal dari keinginan Amerika Serikat untuk menjaga pengaruh politik dan militernya di kawasan Pasifik. Pasca kemenangan pada Perang Pasifik melawan Jepang, Amerika Serikat terus menjalin hubungan baik dengan negara-negara Pasifik, termasuk Australia dan Selandia Baru. Pendirian ANZUS.
Pengaruh ANZUS terhadap Indonesia ialah bantuan terhadap masalah Timur Timur, dukungan dari berbagai negara untuk melawan perkembangannya komunisme, mencegah terjadinya agresi di Indonesia maupun negara lainnya yang berada di kawasan Pasifik. Anggota ANZUS ialah Australia, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. SAARC adalah asosiasi negara-negara Asia Selatan yang dibentuk pada 8 Desember 1985. Organisasi ini dicetuskan oleh Presiden Bangladesh Ziaur Rahman dengan sekretariat terletak di Kathmandu, Nepal. Latar belakang berdirinya SAARC adalah keinginan negara-negara Asia Selatan untuk bekerja sama dengan semangat persaudaraan dan kepercayaan. Tujuan berdirinya SAARC adalah menumbuhkan kerjasama regional di kawasan Asia Selatan serta menumbuhkan solidaritas di negara-negara tersebut. Walaupun Indonesia tidak termasuk dalam anggota SAARC, tetapi SAARC memiliki pengaruh bagi Indonesia. Jika Indonesia melakukan kerjasama dengan beberapa negara anggota SAARC, yaitu Indonesia dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri karena menjalin kerjasama dengan negara tersebut. Anggota SAARC terdiri dari Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. APEC adalah sebuah forum internasional dengan anggota negara-negara di lingkar Samudra Pasifik yang mewadahi kerjasama dalam bidang ekonomi dan bisnis. Berdirinya organisasi APEC ini didorong oleh misi dalam membuat kawasan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. APEC bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Peran APEC terhadap Indonesia adalah sebagai jembatan yang menghubungkan dengan mitra strategis di kawasan Asia Pasifik hingga sebagai sarana peningkatan investasi. Anggota-anggota APEC terdiri dari Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam, Chili, Filipina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Papua Nugini, Peru, Rusia, Republik Tiongkok, Singapura, Selandia Baru, Taipei, Thailand, dan Vietnam. MI atau Masyarakat Ekonomi Eropa adalah organisasi kawasan yang bertujuan menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya. Latar belakang didirikannya MI adalah adanya keinginan untuk membentuk kerjasama ekonomi dan politik di kawasan Eropa. Sementara itu, tujuan dan didirikan MI adalah menciptakan kemitraan ekonomi antar negara Eropa. Pengaruh organisasi MI bagi Indonesia terdapat dalam aspek ekonomi yang membantu kerjasama ekonomi yang positif antar kawasan Eropa dengan Indonesia. Adapun anggota Uni Eropa terdiri dari atas 27 negara yaitu Irlandia, Inggris, Prancis, Portugal, Spanyol, Italia, Yunani, Australia, Belgia, Luxembourg, Jerman, Belanda, Denmark, Swedia, Finlandia, Polandia, Ceko, Hungaria, Slovenia, Siprus, Malta, Slovakia, Latvia, Lithuania, Estonia, dan Portugal. Selanjutnya ada AFTA yang merupakan bentuk kerjasama perdagangan di wilayah negara-negara ASEAN yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan volume perdagangan di antara negara-negara anggota melalui penurunan tarif beberapa komoditas tertentu, termasuk di dalamnya beberapa komoditas pertanian dengan tarif mendekati 0 sampai 5. Terbelakang terbentuknya AFTA adalah semangat lahirnya organisasi ini berasal dari upaya negara anggota ASEAN untuk mencapai tujuan menciptakan pasar regional, meningkatkan daya saing ekonomi, dan menarik investasi asing. Bagi Indonesia, kerjasama AFTA merupakan peluang yang sangat terbuka untuk kegiatan ekspor komoditas pertanian selama ini menjadi komoditas terbesar yang dihasilkan Indonesia dan dapat bersaing secara kompetitif pada pasar regional. Anggota-anggota AFTA terdiri dari Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, Brunei, Kamboja, Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Selanjutnya ada NAFTA yang merupakan perjanjian perdagangan bebas yang beranggotakan 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang dibentuk pada tahun 1990. NAFTA masih memiliki tujuan yang sama, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pengaruh NAFTA bagi Indonesia yaitu memperbesar jangkauan pasar ekspor Indonesia secara global, terutama di negara-negara anggota NAFTA. Terdapat 3 anggota NAFTA yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.
Oke, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan tentang organisasi regional. Selebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.